Dan ini merupakan kesalahan KPK masa lalu, di mana KPK masa lalu itu tidak memproses Hasto secara cepat, dan kasus ini menjadi salah satu kasus yang seakan-akan menjadi bagian politik. Nah, untuk itu malah saya menyarankan KPK untuk segera menahan Pak Hasto Kristianto. Terlebih Pak Hasto itu salah satu pasal yang dikenakan adalah pasal menghalang-halangi proses penegakan hukum, yaitu pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan proses penahanan, maka di sini manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Pak Hasto dan lain-lain itu bisa terhindarkan, karena bukan tidak mungkin proses untuk mengulangi tindak pidana itu akan terjadi. Dan salah satu syarat untuk penahanan adalah mengulangi tindak pidana tersebut. Kalau sudah pernah melakukan penghalang-halangan proses penegakan hukum, maka bukan tidak mungkin Pak Hasto akan melakukan hal tersebut kembali. Untuk itu, maka saya malah menyarankan untuk penyidik Bang Rosa dan lain-lain untuk melakukan proses penahanan aja segera terhadap Oh, Pak Hasto sarannya malah Kristianto. ditahan Jadi besok bukan ya? hanya, Oke. jadi bukan ya. Coba direspon dulu oleh Bang Johannes. Malahan Mas Lakso mengusulkan besok ditahan saja ini karena sudah terlalu berlarut-larut kasusnya Hasto. Bagaimana itu Bang Johannes? Ya, jadi sebetulnya penegakan hukum pidana itu merupakan sesuatu yang dilakukan secara berdasarkan pada prinsip-prinsip due process of law ya. Nah, itu menjadi suatu prinsip penting untuk bisa melakukan proses penegakan hukum pidana. Kenapa? Karena di dalamnya ada berbagai upaya paksa yang dilakukan. Nah, kalau kita bicara mengenai hal tersebut, salah satu media untuk pengujiannya adalah lembaga peradilan. Akan tetapi harus dilihat bahwa sebetulnya dalam proses ini, ketika melaporkan ke Dewas, tidak akan ada kaitan sama sekali apakah proses penyidikannya tetap dilanjutkan atau tidak, apakah proses pemeriksaan dilanjutkan atau tidak. Artinya ketika kita melihat proses yang terjadi di Dewas oleh pengacara, itu hal sah-sah saja untuk dilaporkan. Tetapi bukan berarti membuat KPK menghentikan proses pemanggilan dan lain-lain. Proses pemanggilan harus terus dilakukan. Itu menjadi satu prinsip yang paling utama. Apalagi proses peradilan sudah pernah dilakukan, dan jangan lupa dalam salah satu pertimbangan hakim, selain soal menyatukan dua sprindik, pertimbangan yang digunakan hakim di dalam putusan peradilan tersebut adalah melihat bahwa sebetulnya dari dua sprindik itu tidak jelas mana yang ingin dibuktikan, bahwa alat buktinya belum lengkap. Nah, untuk itulah ketika kita melihat hal tersebut, proses penyidikan harus tetap dilanjutkan. Dan poin kedua, saya melihat ada indikasi bahwa proses untuk menarik kasus Hasto ini menjadi satu mekanisme politik itu semakin kencang. Dan ini merupakan kesalahan KPK masa lalu, di mana KPK masa lalu itu tidak memproses Hasto secara cepat, dan kasus ini menjadi salah satu kasus yang seakan-akan menjadi bagian politik. Nah, untuk itu malah saya menyarankan KPK untuk segera menahan Pak Hasto Kristianto. Terlebih Pak Hasto itu salah satu pasal yang dikenakan adalah pasal menghalang-halangi proses penegakan hukum, yaitu pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan melakukan proses penahanan, maka di sini manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Pak Hasto dan lain-lain itu bisa terhindarkan, karena bukan tidak mungkin proses untuk mengulangi tindak pidana itu akan terjadi. Dan salah satu syarat untuk penahanan adalah mengulangi tindak pidana tersebut. Kalau sudah pernah melakukan penghalang-halangan proses penegakan hukum, maka bukan tidak mungkin Pak Hasto akan melakukan hal tersebut kembali. Untuk itu, maka saya malah menyarankan untuk penyidik Bang Rosa dan lain-lain untuk melakukan proses penahanan aja segera terhadap Oh, Pak Hasto sarannya malah Kristianto. ditahan Jadi besok bukan ya? hanya, Oke. jadi bukan ya. Coba direspon dulu oleh Bang Johannes. Malahan Mas Lakso mengusulkan besok ditahan saja ini karena sudah terlalu berlarut-larut kasusnya Hasto. Bagaimana itu Bang Johannes? Ya, jadi kalau soal mengusulkan boleh-boleh saja, itu kan hak masing-masing orang mau bicara, ya kan? Mas Lakso ini kan mantan penyidik KPK yang sudah tidak bertugas. Nah, tapi saya hanya menyikapi saja. Sebenarnya apa sih? Ya karena PD Perjuangan ini partai politik. Pak Hasto ini adalah pengurus partai. Dari sejak awal memang kita sadar betul, kita meyakini dan bahwa perkaranya Pak Hasto ini memang bukan perkara hukum. Kenapa kita sebutkan tidak perkara hukum? Sampai detik ini ada dua alasan. Harun Masiku itu tidak bisa ditangkap atau memang sengaja tidak ditangkap. Gitu loh. Yang kedua, Pak Hasto ini bukan pejabat negara, Pak.
Dia bukan menteri, bukan gubernur, ya, tidak merugikan keuangan negara, kan? Secara SOP juga ini SOP-nya KPK, syarat-syarat yang harus mereka kerjakan itu pada yang diduga tindak tipikor itu harus misalnya sesuai dengan SOP 1 miliar. Ini SOP ini barang buktinya yang ditemukan dalam perkara yang kemarin itu Wahyu Setiawan itu hanya uangnya 400 juta, ya kan? Yang setelah putusan di pengadilan sampai ingkrah, sampai kasasi itu ingkrah kasasi, tidak ada Hasto terlibat sedikit pun di situ, tidak ada keterkaitannya setelah diuji di persidangan, tidak ada, gitu loh. Nah, jadi maka kami sadar betul ini adalah cara-cara yang tidak baik terhadap partai kami, karena sebentar lagi kami mau menjelang kongres, ya. Jadi justru kita menyayangkan seharusnya perkara yang sudah putus di kasasi Mahkamah Agung itu harusnya itu menjadi kepastian hukum bagi kita. Nah, ini Bang cukup Johannes, cukup berbahaya sekali, Mbak. Nanti kalau Bang ada Johannes, sebelumnya kan Anda perkara-perkara siapa mengatakan saja yang bahwa Mas diputuskan Hasto oleh itu akan KPK, kooperatif suatu ya saat sebetulnya ini ya bisa dalam sesuatu proses saat hukum dimanggil-manggil ini. orang, gitu loh. Ini kan tidak ada kepastian hukum terkait mengenai ini. Nah, soal Gitu loh. kepastian hukum ya, Bang Johannes, kenapa sih tidak langsung saja menjalani proses sampai ke pengadilan? Bukankah itu nanti akan lebih ada kepastian hukum? Ya, gini, kan kita merasa tidak ada yang benar dalam proses ini. Kan kita masih mempertanyakan proses penetapan tersangka itu sudah benar apa betul? Iya kan, itu yang harus mau kita pertanyakan. Nah, jadi kami menduga memang ada suatu hal yang salah di situ. Kita sedang menguji itu, faktanya memang persidangan kemarin memutuskan itu. Maka sedang kami mohonkan kembali. Nah, soal pada akhirnya memang diputuskan setelah kita ajukan, apakah diterima atau ditolak nanti, ya kita akan lanjut ke persidangan. Ya semuanya itu kan by proses kan gitu loh. Tapi tolong dong mekanisme jangan ada yang dilanggar. Aturan-aturan itu tolong diperlakukan dengan baik dan benar. Yang paling pasti nih Mbak, jangan dong tembang pilih gitu loh. Ini seperti yang saya sampaikan, Pak Hasto ini tidak merugikan keuangan negara sepeser pun. Perkara-perkara yang besar sampai hari ini mana yang KPK mereka kerjakan? Mana perkara illegal logging? Mana perkaranya Blok Medan itu yang melibatkan anak mantan presiden? Mana perkara private jet yang melibatkan mantan anak presiden? Itu sudah dilaporin. Kenapa KPK nggak proses? Kenapa harus tembang pilih? Gitu loh. Jadi sementara Pak Hasto ini sudah diputuskan pada perkara persidangan yang sebelumnya tidak ada keterlibatan, tetapi selalu diungkit-ungkit. Nah, maka kami menyampaikan ini perkara politik. Tidak ada perkara hukumnya di sini sedikit pun gitu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.